Pemirsa, berbulan-bulan menjadi perdebatan drama tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo berujung penetapan 8 orang tersangka yang salah satunya merupakan mantan Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo. Kedelapan tersangka ini terbagi dalam 2 klaster. Berikut informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Ketika Polda Metro Jaya mengumumkan tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, salah satu tersangka yakni Roy Suryo ternyata sedang ada di Bareskrim Polri. Ia mengaku tak kaget atau cemas dengan penetapan tersangka ini. Bekas politisi Partai Demokrat itu justru meminta penegak hukum untuk adil mengusut kasusnya. Karena menurut Roy, masih ada pihak yang bisa lolos dari hukum meski menyandang status terpidana. Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya, ya. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia, ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Yang tidak kacamata jangan nyanyi ya. Tak cuma tersangka Roy Suryo, tersangka lain yakni Rismon Sianipar juga tak cemas dengan penetapan status hukum ini. Rismon justru mengaku heran, kajian ilmiah yang ia buat bersama rekan-rekannya justru berujung pidana. Sekarang pertanyaannya, sejak kapan polisi itu menentukan ilmiah atau tidaknya sebuah metode? Kan begitu. Jangan hanya karena memanggil saksi atau ahli-ahli yang ya artinya berpihak pada kepolisian langsung menentukan bahwa kami tidak ilmiah. Di mana pertanggungjawabannya, begitu loh. Jadi kalau anggapan para ahli itu tidak ilmiah, dari mana kesimpulannya? Kami kan sudah mempublikasi, artinya apa? Dibuka secara terbuka, ya. Butuh hampir 7 bulan bagi polisi mencari unsur pidana kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Polda Metro Jaya bahkan sampai membagi 2 klaster tersangka. Klaster pertama terdapat 5 tersangka, sementara klaster kedua ada 3 tersangka. Disampaikan oleh Pak Kapolda terkait dengan 2 klaster kami yang diperoleh fakta dari hasil penyelidik. Tentunya penentuan klaster adalah berdasarkan dari fakta penyidikan yang diperoleh oleh penyidik dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersangka, sehingga ini akan menentukan pertanggungjawaban hukum seperti apa yang harus dihadapi oleh tersangka. Jadi clustering itu didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukannya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan 7 tersangka lain murni penegakan hukum. Menurutnya, seluruh proses dilakukan profesional. Bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini bermula pada 30 April 2025. Saat itu, Joko Widodo melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya kemudian melakukan tahap penyelidikan dengan memanggil saksi, menerima bukti, menerima dugaan dokumen ijazah, hingga gelar perkara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah Jokowi di Mapolda Metro Jaya masih berlangsung hingga sore ini dan kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak.
Baik, Prof, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS ini memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Apakah menurut Anda ini akan diikuti dengan penahanan terhadap para tersangka? Ya, begini Mbak. Jadi kalau kita bicara penahanan, apa itu penahanan? Penahanan adalah penetapan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut, hakim dalam tempat tertentu berdasarkan undang-undang ini. Nah, dalam hal ini penahanan adalah sebagai upaya paksa. Nah, sebagai upaya paksa, penyidik itu harus hati-hati sekali. Karena apa? Harus melihat sebagai memenuhi syarat formil, dan juga syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, apa itu syarat subjektif? Syarat subjektif adalah tindak pidana yang diancam lebih 5 tahun ke atas. Dapat dilakukan penahanan. Dapat, jadi tidak wajib. Satu. Kedua syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran melarikan diri. Mungkin kalau Pak Resmond mau melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti, atau mengulangi. Nah, sekarang pertanyaannya, ini adalah syarat subjektif itu ada pada penyidik Polda. Pertanyaannya, penyidik Polda ada kekhawatiran tidak untuk menghilangkan barang bukti? Ada kekhawatiran tidak untuk melarikan diri? Kalau itu memang tidak ada kekhawatiran, saya kira tidak bisa. Nah, itu loh. Dan itu hanya terhadap kejahatan yang diancamkan tuduhan undang-undang IT, manipulasi. Tapi kalau terhadap pencemaran baik, penghinaan, itu kan di bawah 4 tahun. Pencemaran baik itu tidak perlu ada suatu penahanan. Nah, disinilah harus dibedakan pasal mana yang dapat dilakukan penahanan, pasal mana yang berpotensi dilakukan penahanan. Yang berpotensi hanya yang terkait dengan manipulasi undang-undang IT. Begitu, Pak. Oke. Baik, Prof. Hipnu, mengenai delik sangkaan sendiri yang menjadi dasar dalam perkara ini, sebetulnya apakah ijazah tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu atau tidak? Nah, kalau kita berpikir proses suatu normal, idealnya dibuktikan dulu. Kan itu dibuktikan dulu. Karena ini untuk pembuktian keaslian itu ada pada delik yang terkait delik umum kemarin. Tapi kemarin dari laporan Pak Roy Suryo kan sudah dinyatakan hasil lidiknya dinyatakan otentik. Nah, kita hormati otentik. Padahal melihat otentik atau tidak itu ada di dalam suatu pengadilan. Nah, yang sekarang ini sudah masuk proses suatu tahap tersangka yang kemudian nanti dimungkinkan masuk tahap penuntutan ataupun suatu persidangan. Yang menarik Mbak Fitri adalah di pasal 311. Kalau 310 itu pencemaran yang ada pada diri seseorang yang merasa terhina. Kan itu. Jadi kita harus hati-hati. Memang unsur penghinaan ini niatnya tidak perlu, tapi ada suatu kehendak niatan itu bersama, ini mencemparkan. Kan itu. Jadi ada istilah namanya bahwa niatan dalam pencemaran itu tidak perlu dibuktikan. Hati-hatinya gitu. Jadi kita harus hati-hati. Nah, yang kedua, 311. Ini yang menarik. Karena kan 311 itu fitnah. Fitnah yang merupakan keadaan yang tidak benar. Oleh karena itu, dalam 311 ini nanti, paling tidak ketika fitnahnya terhadap ijazah itu tidak betul, harus dibuktikan. Betul atau tidak? Ini saya kira sebagai rangkaian persidangan yang akan menyelesaikan suatu masalah yang berlarut-larut dalam suatu permasalahan ini. Sehingga dalam hal terkait dengan laporan pencemaran baik dan fitnah, tapi juga diikuti suatu pembuktian. Karena di dalam 311 itu diikuti suatu pembuktian. Pembuktian nanti Pak Roy Suryo membuktikan, Pak Jokowi juga harus membuktikan. Ini saya kira suatu langkah tepat, fasilitas dari peradilan nanti, hakim akan menepati seperti itu sehingga perkara tidak berlarut-larut. Begitu, Pak. Oke. Nah, mengenai penerapan pasal ini sendiri, Prof, kuasa hukum Roy Suryo kan sempat keberatan dengan perluasan pasal yang menjerat Roy Suryo CS, yakni penghasutan dan manipulasi data ataupun dokumen ijazah. Sebetulnya dalam penerapan perluasan pasal ini apakah sudah tepat atau bagaimana? Ya, sebagai bentuk perluasan pasal itu adalah sebagai bentuk akibat melebarnya delik yang diakibatkan dari suatu perbuatan dinamika masyarakat teknologi yang sekarang ini. Kan itu. Coba kalau dulu belum ada WA, belum ada grup itu saya kira tidak masuk lah. Sekarang dengan adanya undang-undang IT, ini suatu yang tidak terbatas. Lah, mau tidak mau sebagai prinsip pokok 310, 311 akhirnya mengembang
dengan suatu berita-berita itu masuk kualifikasi dalam undang-undang IT. Lah, pertanyaannya, dalam undang-undang IT ini apakah ada suatu kesengajaan atau tidak? Ini yang menjadi problem. Kan itu loh. Jadi perdebatannya itu karena ekses dari dinamika masyarakat sekarang ini akhirnya menjadi undang-undang IT. Lah, disitulah nanti suatu pembuktian kalau masuk undang-undang itu ada niatan-niatan mengetahui atau menghendaki atau tidak dalam suatu kasus yang bersangkutan. Ini yang menjadi problem. Dan itu pun kalau kita 27 itu masih ancamannya 2 tahun. Jadi berpotensi untuk dilakukan suatu upaya paksa. Jadi yang dilakukan upaya paksa itu hanya pasal 35 yang terkait dengan manipulasi tentang data elektronik. Terhadap manipulasi mana? Apakah manipulasi itu data otentik atau tidak otentik? Mana manipulasi itu harus berdasarkan data otentik yang ada. Apakah hasil suatu fotokopi kita analis itu otentik? Lah, itu saya kira nanti perdebatan di dalam suatu persidangan, gitu, Pak. Oke, baik, Prof. Apabila kita lihat dalam perkara ini butuh hampir 7 bulan bagi polisi untuk mencari unsur pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Nah, Polda Metro Jaya bahkan sampai membagi 2 klaster tersangka. Apakah karena memang kasus ini serumit itu, Prof, untuk kemudian diselesaikan? Dan apakah untuk kali ini kita akan melihat babak akhir dari perkara ini? Sebetulnya tidak rumit kasus ini kalau ada suatu pembuktian kedua pihak seimbang. Karena kepembuktian tidak seimbang yang dilakukan sekarang itu adalah oleh negara, dalam hal ini oleh Polri, yang kemudian dari kesempatan tidak didudukkan dalam kedudukan yang sama, akhirnya berlarut-larut, Mbak. Sebetulnya sepele sekali masalah ini. Sepele sekali. Sehingga kedudukan bersama sebagai pembuktian yang imbang itu baru. Karena pembuktian itu equal. Bukan suatu pembuktian sepihak. Nah, disitulah maka dalam suatu perjalanan 7 bulan sekarang ini sudah masuk peradilan. Oleh karena itu sebagai suatu peradilan yang baik, suatu peradilan due process of law di dalam 311, mudah-mudahan dengan seperti ini nanti hakim atau kejaksaan menempatkan sebagai pembuktian yang berimbang terhadap fitnah atas suatu ijazah tadi. Gitu. Jadi masalah fitnah itu terbukti atau tidak akan berakhir. Oh, berarti fitnah tidak betul. Oh, fitnahnya berarti betul. Di situ, Mbak, ini memang bagian strategi saya kira penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan harus mencari suatu solusi yang tepat bahwa perkara ini tidak berlarut-larut, tapi mendudukkan kedudukan yang equal antara pelapor dan telapor, antara pengadu dan pengadu untuk membuktikan sama. Siapa yang membuktikan nanti adalah pengadilan. Kalau pengadilan yang membuktikan, saya kira sudah clear masalah itu. Oke, nah artinya mengenai hal ini sebagai bagian dari proses pembuktian, artinya pengujian keabsahan ijazah Pak Jokowi ini harus dilakukan pada persidangan nanti oleh hakim, seperti itu, Prof. Iya, Pak. Iya, 311 karena harus membuktikan fitnah itu tidak betul. Nah, itu salah satu cara. Walaupun ini bukan suatu laporan tentang pemalsuan, tapi ada suatu fitnah. Kalau dikatakan fitnah tidak betul, berarti diuji dong. Oh, berarti fitnah betul, fitnahnya salah. Tentang apa? Objek daripada ijazah. Karena fokusnya adalah ijazah yang harus dilihat kebersamaan antara pengadu dan teradu dalam suatu proses persidangan yang objektif. Oke, baik. Terima kasih Profesor Hipnu Nugroho telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.